Gini ya, tadi kan bilang rendang Pariaman yang hitam. Saya tahunya rendang kami, mak saya dulu bikin selalu hitam. Saya dulu kan pernah kerja di Jerman ya. Kemudian mak saya ngirim rendang yang namanya rendang batokok. Rendang batokok tuh dagingnya sudah kecil-kecil dan itu keras. Itu seolah-olah waktu mau makannya ditokok dulu kan gitu. Padahal begitu digigit pecah dia. Itu rendangnya hitam. Saya ingat kali dikirim pakai kaleng roti, kaleng minyak lampu ke satu kantor pos di Lüneburg namanya, tempat saya dulu kursus bahasa Jerman kan. Sampai situ orang itu heran, ini apa gitu kan. Saya bilang ini makanan. Dikampak itu dulu, pakai kampak kecil dibuka. Coba kamu makan. Saya makan lagi tuh kan. Dia bilang, ih kan begitu orang Jerman tuh. Dia nggak tahu rasa rendang tuh kan. Karena ditengoknya hitam. Ini apa makanan atau apa? Jadi memang rendang Payakumbuh itu pun hitam. Saya belum pernah tahu kalau. Ya, Bang, kawan-kawan abang tuh orang-orang bule itu yang temakannya lengkuas barangkali. Bukan, dia cuma lihat saya makan, guys. Dia nggak percaya. Begini, apa sebab saya bawa ceritanya tentang makanan dulu, yang perbedaan kan ini kan ada membuat sprightness. Asal kita makan misalnya kan, gitu. Ini makan rendang nih, misalnya contoh kan. Oh itu nggak enak nih, ini rendang daerah ini, katanya kan begitu. Coba kalau makan tadi macam kata Khairul, makan rendang Payakumbuh, itu enak kan gitu kan gitu. Jadi ini kan kadang-kadang ini kan ada ketimpangan di dalam ini kan gitu. Ada terasa nggak begitu, Bung? Brightness daripada masing-masing kelompok ini gitu. Yang karena kalau adanya enggak kayaknya. Sekarang enggak. Ada. Contoh aja nanti kan misalnya Bung Hairul undangan lah. Makanlah si rendang nih tadi. Ya kan, ini lain rendangnya. Bang, jadi gini, ada yang menarik juga mengenai rendang ini. Jadi saya juga baru tahu. Dulu saya kan makanan Padang ini kan universal banget. Artinya betul. Kalau mau makan sampai ada satu image ya. Makanan Padang tuh mahal gitu loh. Kecuali kalau yang pinggir-pinggir mahal karena memang kita rasanya enak. Apalagi bicara rendang. Nah, yang menarik tentang rendang ini begini. Memang tadi dipersoalkan rendang hitam dengan rendang yang tidak hitam. Tapi kalau saya senang yang hitam sebenarnya. Nah, bagi orang-orang yang sudah seumur kita, ini menarik ini. Orang banyak puji rendang saya. Rendang saya itu kan setengah kalio itu. Soalnya nggak rendang banget. Kenapa? Orang makan rendang yang hitam itu keras. Susah ini kalau udah gigi nggak bener-bener udah agak sulit. Maka orang bilang, ada orang kadang-kadang kan saya pakai itu. Orang beli pakai GoFood, khusus beli rendang saya. Kecil-kecil ya rendang saya, mahal lagi dibandingkan rumah makan Padang punya gitu. Tapi saya tanya kenapa kok sampai enak, lembut gitu. Jadi sekarang orang makan rendang kepengen tapi keras gitu ya Bang. Sebenarnya sejarahnya tuh hitam itu atau merah itu karena nenek moyang kita dulu pernah tersalah masak. Terlambat dia mengangkatnya. Enggak, itu betul ini. Dia terlambat apa? Rupanya waktu ditengok ya, kok hitam. Tapi kita cobalah katanya kan. Rupanya makin hitam itu, kelapa itu kan sudah bersatu dia gitu kan. Itu ternyata enak. Rendang itu juga ada trik-trik dalam masak. Jadi rendang itu dibilang, kan tadi persoalan pertama adalah santan yang dibilang Bang Hairul tadi. Kedua, dagingnya. Jadi nggak bisa juga daging sembarang tuh buat rendang. Ada daging misalnya kita pakai singkel gitu ya. Singkel itu hancur. Singkel ya betul tuh itu. Daging singkel yang bagus di rendang. Tapi daging singkel itu mesti pandai kita. Begitu air santan mendidih baru masukkan misalnya gitu. Jadi kalau misalnya dihajar dari awal udah jadi dedak semua karena dagingnya terlalu empuk gitu ya. Yang kau masak tuh terus itu kan sudah sama dengan kalio sebenarnya. Itu udah bercampur. Emang kalio itu gini bukan rendang, dengar tuh. Yang istilah kalio itu rendang yang belum jadi rendang. Jadi waktu dimasak, sebelum jadi betul-betul kering itu disebut kalio itu. Tapi kalau dibiarkan sebentar lagi, dia akan jadi rendang apa itu? Terus jadi kalau ku pesan kau punya kalio itu, rendang kalio kau, nanti ku panaskan 2-3 kali, jadi rendang hitam dia. Enggak, hancur juga. Hancur. Jadi hitam, kelapanya jadi menyatu kayak digongseng. Dipanas-panasin. Kalau supaya enggak ini ya supaya enggak hancur, panaskan di microwave. Jadi panas. Yang tadi kalian bilang itu ada sengkel itu sengkel bagian sapi itu.
Lak lembu. Dekat pahanya itulah. Nah, jadi gini Bang, aku pernah membeli online rendang buatan seorang nyonya bernama Chinese lah dia. Katanya bagus. Dibuat dari daging sapi khas, daging khasnya itu. Rupanya bukannya enak, tambah tak enak. Karena terlampau lembek daging itu. Iya. Tak ada uratnya. Ternyata daging yang nomor 1, daging khas saja kalau dibikin rendang tak enak bagiku. Itu yang ada minyak-minyaknya lah, kayak kalio itu. Karena kan rendang ini kan 2 macam juga. Kalau kami bilang dulu kan ada rendang kering, ada rendang basah. Rendang basah itu lah dimasak terus tuh. Ya kan rendang kering tuh itulah yang hitam tadi, kalaupun apa kan. Yang hitam itu Natrabu itu. Ya, kalau abang pernah makan di restoran di Padang sana aja, begitu keluar dari airport keluar dari restoran Lanun Ombak. Lamun Ombak, iya. Nah itu dia ada macam-macam rendangnya. Ada yang kayak kalio, yang agak merah, ada yang hitam, ada yang bumbunya banyak. Kalau rendang Natrabi yang hitam tuh bumbunya kan nggak banyak. Ya, udah kering. Ya udah kering. Ya, yang membedakan ya artinya persamaan atau membedakan pun antara masakan Minang nih sama Melayu. Coba tengok di restoran-restoran tuh, pasti dibuatnya makanan Minang dan Melayu katanya kan. Iya, Garuda tuh, restoran Garuda. Cuman satu macam aja yang membedakan, itu rendang itu aja. Kalau yang lain tuh sama. Masakan Melayu sama masakan Minang tuh sama aja. Ya, kan? Ini Bang, kan kayak aku bilang tadi, makanan Padang itu kan sangat universal dan penerimaannya itu hampir semua orang bisa nerima gitu ya. Oleh karena itu kalau buka restoran di Jakarta terutama itu dicampur. Ada rumah makan di Krekot itu, Medan Baru, itu kan restoran Aceh sebenarnya. Tapi di situ juga dicampur dengan Padangnya. Kalau nggak ada Padangnya itu mungkin kurang menarik gitu loh. Walaupun dia jual kepala ikannya dan lain sebagainya. Jadi itu yang jadi. Kenapa? Sambal goreng hatinya enak di Medan Baru itu. Ya lain-lain lah. Artinya dia ada khas Acehnya, burung dan lain sebagainya. Tapi Padangnya mesti muncul gitu loh. Ada kita lebih familiar barangkali kalau rumah makan Padang yuk, akan begitu. Iya. Ya, ada satu persamaan rumah makan rendang ini. Rendang itu ternyata udah diteliti, itu tidak ada lagi nilai dagingnya. Itu semua udah termasuk abu. Kalau pakai dimasak, jadi tidak ada daging lagi, sudah termasuk abu. Dan kenapa rendang Padang itu tidak mengakibatkan penyakit ke jantung? Coba perhatikan, kalau dilihat orang Padang yang makannya dari dulu santannya luar biasa, kenapa penyakit jantung tidak banyak dihidap oleh orang Padang dibanding orang lain? Dan kenapa yang orang Sunda yang makan daun-daunan juga kena penyakit jantung? Karena rendang makanan Padang ini lama dimasak dan rempahnya luar biasa banyaknya. Mungkin Jai kalau aku juga pernah dengar penelitian itu lebih dikarenakan bumbunya, rempahnya. Jadi bukan dagingnya. Jadi karena kita nggak tahu ya unsur bumbu itu bisa menetralisir dari santan itu sendiri, sehingga kadar lemak tak jenuh segala macam itu bisa gitu loh. Jadi rempah-rempah. Aku nggak salah dulu hampir sama. Masakan Aceh juga banyak rempah. Dulu ada mantan almarhum itu Gubernur Ibrahim Hasan itu menceritakan mengenai kuliner yang banyak rempah. Waktu itu dia sholat di Aceh, termasuk juga Padang. Jadi rempah itu juga membuat menetralisir itu yang dikhawatirkan seperti jantung dan lain sebagainya. Ya, untuk rendang itu ada 20 jenis tuh. Ada 20 jenis rempah. Orang Belanda sama orang Inggris ke Indonesia ini menjajah itu karena rempah-rempah. Rempah-rempah itu yang enak makanan tuh. Baiklah, itu soal makanan. Sekarang aku mau tanya Mbak Herul ya, tentang budaya kan begitu ya. Kadang-kadang kan di dalam pelaksanaan adat ya, artinya di masyarakat Minang kan begitu ya. Kadang-kadang pelaksanaan, contohnya kan adat itu adalah acara pernikahan atau acara gitu kan. Itu yang selalu yang terlihat. Apakah ada sampai saat ini gitu perbedaan di dalam melaksanakan adat itu gitu dari beberapa perkampungan yang ada di Minang sana? Contohnya kan misalnya itu pakai adat ini pakai adat ini, sama dengan Tapanuli misalnya kan gitu kan. Oh, orang Hajoran sama orang Sipiro lain kan begitu. Di Minang ada nggak begitu, Bung Hairul? Kalau yang saya tahu ya ada, kalau dalam pernikahan itu mirip-mirip saja ya. Cuman yang saya
tandai betul di Minang itu soal panggilan. Jadi panggilan itu nggak bisa seenaknya. Misalnya kita jumpa orang, apa kabar? Dia bilang kabar baik, Pak. Kita bilang, dia marah. Jangan panggil Bapak, aku mamamu gitu kan. Oh ya Mak, apa kabar? Nanti satu kali lagi kita jumpa orang, apa kabar? Dia orang kabar baik Bang. Jangan Bang, aku Pak Etek kau. Nah, begitu. Gitu ya. Jadi tentu betul-betul panggilan itu mesti mengena sesuai dengan alur tutur penting ya Bang. Tutur itu penting sekali ya. Terus saya pulang ke kampung dibawa mak saya waktu saya masih baru kuliah di Fakultas Hukum di Medan, iya kan? Jadi kan emak saya kan memang lahir di sana, cuman sudah menikah pindah Tanjung Balai kan gitu. Nah kita pulang ke sana, itulah yang saya bilang tadi. Setiap jumpa orang apa kabar, kabar baik Pak, itu marah dia. Saya mama, saya alur adik dari mak kamu gitu. Nah kalau soal pernikahan, orang Minang itu yang saya tahu, saya menikahkan 2 kali. Anak ya, yang perempuan anak saya, kemudian yang laki-laki anak saya. Kebetulan yang perempuan kita pakai adat Minang. Tapi Minang ini kan tadi kayak Pak Idrus bilang, makanannya itu internasional kan gitu. Adat perkawinannya kira-kira juga sama kecuali Pariaman. Ya. Jadi orang Minang baralik gadang kan gitu, pakai tari-tari kan gitu ya. Kemudian soal meminang itu saya kira sama. Kecuali juga Pariaman. Kalau Pariaman itu kan misalnya dokter japiknya uangnya lebih besar. Tukang baruak apanya lebih kecil kan. Minang yang di Minangkabau yang luak 63 Agam tanah datar sama 50 kota itu yang di Japui itu cuman yang turunan datuk-datuk. Nah, macam kami kebetulan datuk saya yang pertama sekali jadi datuk kepala nagari di kampung mak saya. Turunan dia itu di Japui itu. Jadi artinya untuk bibitnya aja gitu kan. Di mata orang yang bukan orang Padang, juga dia melihat ada sisi-sisi yang kalau menikah atau kawin dengan orang Padang itu mengkhawatirkan bagi sekelompok orang. Ya. Ini perlu ya Pak. Jadi misalnya contoh, mungkin apakah karena di Padang itu juga syarat dengan adat itu ya. Kemudian juga pemberlakuan sistem matriarkat. Jadi kalau misalnya kita anak laki itu, nah ini tolong diklarifikasi, mungkin ini salah pemahaman aja. Itu wanti-wanti sekali, jangan menikah sama perempuan Padang, nanti hilang gitu. Karena itu dibeli kau itu. Jadi kan di Jampui itu kan udah dibeli berapa harganya. Jadi apa segala sesuatu, kalau keluar dari rumah ya bawa tas pakaian aja lah, udah nggak ada apa-apa. Jadi sementara di daerah-daerah tertentu kan keberadaan anak laki-laki ini kan luar biasa nih. Kalau nggak punya anak lagi sampai terus melahirkan sampai punya anak lagi. Jadi tapi kalau udah ada kawin sama orang Padang, kebanggaan itu malah hilang. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran dari sebahagian suku-suku yang non Padang. Bisa Abang coba jelaskan itu? Apa Abang tangkap juga ada kekhawatiran itu? Ya begini, memang dari dulu orang kalau anak perempuannya kawin sama orang Padang, khawatirnya itu kawin lagi ini lakinya ini, menantunya kan gitu. Karena orang Padang ini punya kecenderungan poligami. Ini kalau laki-lakinya non Padang, perempuan yang Padang yang paling banyak dikhawatirkan. Kalau yang adat ini saya kira begini ya, di Minang itu yang membawa harta pusaka itu kan perempuan. Karena matrilineal. Jadi kita tidak tahu sebetulnya siapa yang pertama sekali membeli harta ulayat itu zaman dulu, ratusan tahun yang lalu. Kemudian turunlah ke yang perempuan-perempuan, ya kan? Ya, saya cerita cuman di klien kami, di keluarga kami. Mak saya terakhir sudah meninggal, anak perempuannya, kakak saya juga sudah meninggal, tinggal anak-anaknya yang dari garis ibu. Ada 2 kakak saya perempuan. Nah kemarin itu saya bawa semuanya ini ke rumah adat kami itu, ya kan? Ada datuk kami di situ. Datuk kami ini juga datuk-datuan, artinya sudah dilantik di Kenagerian, tapi dia orang Medan. Cakap Padang pun tak fasih kan gitu. Cuman untuk menjaga supaya datuk di kampung kami itu tidak tumbang atau apa istilah orang Minang ya, dilantiklah dia. Nah kemarin kita di sana, dia bacakan ranjinya. Di kampung kami darnya Datuk Patih Nangkayo, walaupun dia miskin tetap Datuk Patih Nangkayo. Kemarin dibacakannya ranji. Bang ini saya bacakan ranji ya.
Sebelum saya katanya menjadi Datuk Patinan Kayo itu namanya Jasi Datuk Patinan Kayo. Profesinya jual makanan Minang di pasar Pekan Rabaa yang ada di kampung kami itu. Nah, diambillah semua kemudian oleh adik sepupu saya ini, namanya Masri Datuk Patinan Kayo. Emaknya orang Kubang, bapaknya orang Bonjol. Tapi kan ini dari emak, jadi datuk dia. Dibacakan Ranji itu. Ranji itu apa bang? Sorry bang. Ranji itu apa? Silsilah. Oh, Tarombo. Dibacakan silsilah itu dari anak perempuan si ini. Anaknya si ini, anak kakak saya yang paling tua anaknya ini. Yang nomor 2 yang perempuan anaknya ini. Yang laki-laki nggak ada. Jadi nama saya cuman disebutkan abang saya 2 orang laki-laki, terus saya 3. Yang kami 3 ini nggak disebutkan anaknya siapa. Saya protes di situ, ini nggak betul orang Padang ini. Masa anak saya nggak masuk di situ, walaupun anak saya tidak akan jadi datuk, tapi mesti dimasukkan di Ranji. Bahwa keturunan mak saya itu laki-lakinya si ini. Nah ini orang Minang itu begitu. Tidak dimasukkan di Ranji yang disimpan di kantor adat nagari itu. Saya bilang nanti satu kali saya pulang lagi saya protes ke kantor itu. Sansai baku Angkala jong kawan delamo Sangke basul yang sulit Pandu ya nyonan nelo Dan suko bagong todoyo No susah salmon bilaso Dan takana yo kampu Takana yo kampu Indo ayah dia sadonyo Raso maindau imbau den pulau Dan takana yo kampu Takana yo kampu Takana Takana yo kampu